你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan merasakan tekanan yang luar biasa perlahan menyebar dari tubuhnya setelah suara dingin Yunsan perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, Douqi yang mengalir kuat di dalam tubuhnya juga menunjukkan beberapa tanda melambat. Tekanan kuat yang perlahan menyebar dari tubuh Yunsan seperti semburan air juga menarik perhatian medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di tanah terbuka di bawahnya. Banyak tatapan khawatir. Meski mereka berjauhan, kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang biasa dan penglihatan mereka sangat tajam. Karena itu mereka bisa melihat jejak kepalan tangan merah cerah di dada Yunsan sekilas dan sedikit terkejut. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan menjadi agak tidak biasa. Tidak disangka orang ini bisa meninggalkan luka di tubuh Yunsan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yunsan, setelah mereka melihat auranya, mampu membuat seorang Dozong menjadi seperti ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Haibodong memaksa seorang elit Do Huang dari sekte Misiklot di depannya mundur dengan pukulan sebelum dia melihat ke medan pertempuran itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yunsan dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiaoyan mungkin telah menyebabkan Yunsan menderita sedikit kerugian sebelumnya, tetapi dia juga jelas membuat marah orang tua ini. Dari kelihatannya saat ini dia jelas berencana menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiaoyan. Aku telah mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa selama dia menunda Yunsan. Kami akan bisa pergi dan membantunya setelah beberapa dari kami menghabisi lawan kami. Namun dia sudah membuat marah Yunsan. Kecemasan melintas di wajah Haibodong. Dia baru saja akan berbicara ketika angin kencang sekali lagi menerkam, mengakibatkan dia hanya bisa segera fokus dan menghadapi lawannya. Aku hanya berharap Xiaoyan bisa bertahan lebih lama lagi. Haibodong menghela nafas dalam hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pikirannya ke lawan di depan. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memahami bahaya yang dihadapi Xiaoyan. Namun karena disebabkan oleh lawan di depan, mereka tidak dapat membebaskan diri. Karena itu, mereka hanya bisa berharap agar Xiaoyan dapat bertahan lebih lama di tangan Yunsan sampai mereka menghabisi lawan mereka. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dari penampakan auranya, sepertinya kekuatan Yunsan sedikit lebih kuat dari tetua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Kemungkinan di antara orang-orang yang dia kenal hanya kekuatan Medusa yang sebanding dengannya. Lawan yang dihadapi kali ini akan menjadi orang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan. Karena alasan inilah Xiaoyan yang cukup percaya diri dalam menghadapi lawan di masa lalu merasakan semacam perasaan mendesak yang tidak pasti kali ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya dan Glass Lotur Core Flame dengan cepat mengalir di dalam nadinya. Di bawah Glass Lotur Core Flame yang merupakan penggabungan antara dua jenis api surgawi, aura tekanan yang dikenakan Yunsan pada Xiaoyan berkurang ke titik terlemahnya. Kejutan melintas di mata Yunsan saat dia melihat api hijau giok yang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia langsung tertawa dingin.
Heavenly Flame, sepertinya sedikit berbeda dengan masa lalu. Jangan beritahu aku bahwa ini yang kamu andalkan. Jika memang ini, kemungkinan besar kamu akan kecewa hari ini. Xiaoyan mengabaikan perkataan Yunsan. Dia hanya menggerakkan doki di tubuhnya dan menyebabkan perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke setiap inci ototnya. Wajah Yunsan berkedut sedikit saat Xiaoyan mengabaikannya. Dia segera muncul di depan Xiaoyan. Sepertinya itu bahkan lebih cepat daripada ketika Xiaoyan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiaoyan, tapi tangannya tidak lambat. Penguasa Suan Berat bergerak bersamaan dengan memotong udara dan membawa kekuatan yang kuat saat menghantam kepala Yunsan di depannya. Penguasa berat jatuh, tapi Yunsan tidak menghindar. Dia tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa berat. Penguasa berat melakukan kontak dengan lengan baju Yunsan. Kekuatan yang terkandung pada penguasa berat tidak hanya gagal merobek lengannya, tetapi bergerak kembali di bawah kekuatan tajam yang kuat. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika penguasa berat itu memantul dari lengan baju Yunsan. Namun, Yunsan tidak menunggu Xiaoyan melakukan serangan balik ketika dia tertawa. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan meraih Xiaoyan berada dengan kecepatan seperti kilat. Dari penampakan momentum itu, sepertinya serangannya akan menembus dada Xiaoyan dan meraih jantungnya jika dia diserang oleh serangan seperti itu. Meskipun Xiaoyan memiliki kecepatan sayap yang ditumpangkan, dia tidak dapat menghindari serangan jarak pendek seperti itu. Namun untungnya pengalamannya dalam hal pertempuran fisik jarak dekat sangat hebat. Dia segera bertindak secara refleks saat tangannya mengepal dan menepis cakar tangan Yunsan. Tangan Yunsan hanya bergetar saat keduanya bertabrakan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya saat dengan kejam menggigit tinjunya. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah merah cerah. Ini karena Xiaoyan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan doki. Jika itu orang biasa, kemungkinan kepalan tinjunya akan terputus. Dia memutar tinjunya dan kelima jarinya terbentang, merubah dari pukulan menjadi dorongan saat memblokir serangan yang dia terima dari Yunsan. Bahkan Yunsan terkejut ketika dia melihat pertempuran jarak dekat ini. Dia segera mengeluarkan senyuman saat kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini dia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan, dia berulang kali dipaksa kembali di bawah serangan Yunsan. Dia bahkan mengeluarkan beberapa erangan teredam karena beberapa tabrakan langsung. Dia mendapatkan beberapa luka selama kontak ini. Xiaoyan dan Yunsan bertukar lebih dari 10 serangan seperti kilat dalam sepersekian detik. Secara keseluruhan jelas bahwa Yunsan berada di atas angin dalam tabrakan ini, sementara Xiaoyan hampir tidak mampu menahannya. Kedua tinju sekali lagi saling memukul dengan keras. Doki seperti arus yang kuat akhirnya menyebabkan tubuh Xiaoyan mundur secara teratur. Jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya dengan erangan teredam. Yunsan tidak langsung mengejar setelah memaksa Xiaoyan kembali. Dia duduk kembali dan menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Baru kemudian dia menertawakannya. Aku sudah mengatakan bahwa semua taktikmu tidak berguna di depan seorang elit dozong. Ekspresi Xiaoyan dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa Suan Berat melintas dan muncul. Doki di dalam tubuhnya juga mengikuti. Dengan mengalirnya doki yang kuat ini, penguasa berat berwarna hitam itu segera berubah menjadi hijau giok. Dan bahkan ada beberapa api hijau giok yang melompat dan melengkung. Apakah kamu akan bertarung dengan serius? Jika aku menghabisimu dengan cepat, orang-orang itu juga akan berhenti melakukan perlawanan. Yunsan mengangkat alisnya saat melihat tindakan Xiaoyan saat ini. Tangannya mengarah ke Xiaoyan dan doki yang berwarna hijau tua mengalir di dalam telapak tangannya. Xiaoyan juga berhenti mengirimkan lebih banyak doki setelah penguasa hitam pekat itu berubah. Tangannya dengan erat memegang penguasa Suan Berat yang bergetar dan mengangkat tangannya untuk melihat ke arah Yunsan. Kedua tangan Xiaoyan perlahan terangkat tinggi di atas kepalanya. Sesaat kemudian dia mengeluarkan kekuatan besar. Cahaya penguasa hijau giok yang lebarnya lebih dari 100 kaki meletus dari ujung penguasa berat. Setelah teriakan yang bergema di langit memotong udara dan menyerbu ke arah Yunsan. Mata Yunsan menyipit saat dia melihat cahaya penguasa hijau giok yang membesar di matanya.
Ketika teriakan Yunsan terdengar, cahaya di telapak tangannya membesar dan sebuah tangan selebar puluhan kaki itu muncul. Itu membawa angin kencang dan dengan keras menghantam cahaya penguasa Suan berat. Dua serangan yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terbuka. Pada saat ini ledakan energi yang menusuk telinga bergema di langit, menyebabkan mereka merasa tuli sejenak. Riak energi menyebar ke segala arah dari titik koyak. Yunsan melihat ke ruang yang sedikit terdistorsi yang disebabkan oleh penyebaran riak energi. Dia baru saja akan merasakan posisi Xiaoyan saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Xiaoyan bergegas keluar dari titik di mana riak energi menyebar ketika wajah Yunsan berubah. Dia muncul dalam sekejap, tinju yang berisi energi kuat menghantam wajah Yunsan. Yunsan langsung tertawa marah ketika melihat Xiaoyan justru berani menyerang dari depan. Dia segera mengeluarkan tangannya dengan mudah meraih tinju Xiaoyan. Namun dia hanya melihat ejekan saat tatapannya menyapu mata pemuda di depannya. Sama seperti Yunsan linglung karena ini, angin sedingin es yang mengandung panas yang tidak biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan segera melonjak dalam hati Yunsan saat dia merasakan kekuatan angin di punggung. Dia ingin mundur dan bertahan, tetapi Xiaoyan di depannya langsung mengubah tinjunya dengan cakar dengan kuat meraih lengannya. Selama penundaan saat ini, serangan ganas itu datang seperti petir. Yunsan berusaha sekuat tenaga untuk berbalik pada saat-saat terakhir hanya untuk melihat sosok manusia tua yang agak ilusi. Apakah ini tubuh spiritual dalam Xiaoyan? Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya ketika serangan sengit itu dengan kuat menghantam punggung Yunsan. Seteguk darah segar keluar di depan banyak tatapan kaget di bawah. Yunsan yang telah menerima pukulan berat dengan cepat jatuh. Namun ketika dia masih beberapa puluh meter dari tanah, kedua kakinya tiba-tiba menekan udara kosong dan tubuhnya kembali stabil. Tetapi jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya dan wajahnya masih membuktikan bahwa serangan mendadak sebelumnya hanya menyebabkan dia terluka. Siapa yang benar-benar dapat mengubah elit Dozong seperti Yunsan menjadi keadaan yang begitu menyedihkan? Pikiran ini melintas di hati banyak orang. Tatapan mereka segera beralih ke atas sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam di langit. Sosok manusia agak ilusi di sampingnya. Siapa itu? Wajah mereka semua tercengang dan bingung ketika mereka melihat sosok manusia ilusi itu yang digantung di samping Xiaoyan. Jelas mereka sangat asing dengan ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan sosok ilusi ini, tetapi wajah Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihatnya campur tangan. Kartu traf terkuat dari Xiaoyan akhirnya muncul. Dengan bantuan gurunya yang misterius ini, seharusnya tidak menjadi masalah jika mengalahkan Yunsan. Semua orang yang berada di pertempuran lain bertukar pandangan satu sama lain. Dari kelihatannya, keunggulan dalam pertarungan besar ini secara bertahap akan bergeser ke arah mereka. Selama Xiaoyan dan gurunya bergandengan tangan untuk membunuh Yunsan, kemungkinan sekte Misi Cloud akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu menyerang. Dibandingkan dengan kegembiraan Hai Bodong dan yang lainnya, hati banyak murid dan sesepuh sekte Misi Cloud telah tenggelam sangat dalam saat ini. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Yunsan benar-benar memuntahkan darah dan dipaksa mundur. Kegelisahan langsung muncul di hati mereka. Jika Yunsan dikalahkan hari ini, dampaknya pada moral sekte Misi Cloud akan sangat besar. Yunsan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan perbedaan emosi antara kedua belah pihak. Pada saat ini dia menatap tajam ke sosok manusia tua yang tergantung di samping Xiaoyan. Sesaat kemudian dia perlahan menyeka bekas darah di sudut mulutnya saat dia berbicara. Dulu, aku samar-samar merasakan kekuatan orang ini agak aneh. Baru sekarang aku menyadari bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah kamu. Yao di langit menatap dengan acuh tak acuh pada Yunsan di bawah. Dia tertawa kecil. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mempermalukan muridku? Kamu hanyalah seorang dozong kecil. Jika ini dulu, aku hanya membutuhkan satu kalimat untuk melenyapkan sekte Misi Cloud dari benua Douqi. Kata-kata dari Yao tidak berlebihan untuk ditakuti.
Dengan reputasinya di benua saat itu, Elite Dozon tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia sangat ramah dengan banyak teman. Bahkan ada beberapa orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya, memiliki hubungan dekat juga tentunya dengannya. Meskipun sekte Mesiklot memiliki satu Elite Dozong, Yaolo saat itu bahkan tidak akan sedikit pun peduli tentang itu. Orang tua ini adalah seorang Elite Dozon saat itu. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Terlepas dari seberapa kuat Yaolo saat itu, dia hanyalah tubuh spiritual saat ini. Kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan bahkan tidak mencapai 50% dari puncaknya. Tidak perlu terlalu takut padanya, apalagi dia tidak perlu bertarung dengan orang ini. Ada seseorang yang akan menghadapinya. Kamu hanyalah tubuh spiritual, namun kamu berani bertindak sesombong ini. Karena kamu berani muncul hari ini, aku akan membuatmu tetap di sini bersama Xiaoyan. Yunsan tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan hanya mengandalkanmu sendiri, kata Yaolo perlahan. Akan ada seseorang yang akan berurusan denganmu. Apalagi dia sudah lama menunggumu, Yunsan tertawa. Dia segera bertepuk tangan dan suara jernih perlahan bergema di langit. Pelindungku, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Sekelompok besar kabut hitam tiba-tiba datang dari dalam aula sekte Mesiklot dari segala arah setelah suara Yunsan terdengar. Kabut hitam ini dengan cepat menggumpal di langit sebelum berubah menjadi kabut dalam yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Xiaoyan dan Yaolo memandangi kabut hitam yang muncul. Wajah mereka secara bersamaan berubah serius. Anjing tua sialan Yunsan ini benar-benar berkolaborasi dengan Hall of Souls. Guru, hati-hati. Xiaoyan menoleh dan berbicara dengan Yaolo dengan suara yang dalam. Yaolo sedikit mengangguk. Matanya tidak berkedip saat dia melihat gugusan kabut hitam. Api putih pekat yang melompat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih panas. Ada keributan yang segera pecah di antara murid-murid sekte Mesiklot di bawah ketika kabut hitam muncul di langit. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sebenarnya tidak memperhatikan ketika orang misterius seperti itu bersembunyi di dalam sekte. Wajah cantik Yun Yun kaget saat melihat gugusan kabut hitam dari sisi panggung pernikahan. Dia bisa tahu bahwa ini bukan orang baik dari cara orang ini muncul. Namun mengapa dia muncul di dalam sekte Mesiklot? Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? Dari mana asal-muasal faksi yang dikenal sebagai Hall of Souls ini? Kapan Yunsan menjalin hubungan dengan mereka? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Hai Bodong yang semula gembira dan yang lainnya juga menjadi sedikit jelek. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa kumpulan kabut hitam itu luar biasa. Selain itu yang paling penting adalah orang aneh ini jelas berdiri di sisi Yunsan. Siapa orang ini? Jia Xingtian mengguncang dan memaksa kembali elit sekte Mesiklot Dou Huang dengan telapak tangan sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Hai Bodong tidak jauh dari sana. Aku tidak tahu. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia segera menggerakkan tubuhnya dan melepaskan serangan kepada elit Dou Huang yang berulang kali mengganggunya. Ada perubahan situasi. Ayo cepat habisi lawan kita dan bantu Xiaoyan untuk menyerang Yunsan. Jia Xingtian dan Fama mengangguk dengan ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berani menahan apapun pada saat-saat darurat seperti itu. Doki mereka yang kuat dilepaskan ke batas mereka dan menggunakan serangan yang kuat terhadap lawan di depannya. Di bawah serangan yang begitu kuat dari semua orang, sesepuh dari sekte Mesiklot turun ke posisi yang tidak menguntungkan. Ada juga beberapa orang yang lebih lemah yang pertama kali terbunuh selama periode waktu ini. Namun mereka juga menyerang yang lain sebelum mereka mati, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Dalam sekejap, medan pertempuran kacau ini menjadi luar biasa panas dan intens. Sekelompok kabut hitam tidak peduli dengan pikiran semua orang. Tawa yang menyeramkan dipancarkan saat kabut hitam berputar terus-menerus seperti teriakan burung gagak yang bergema di langit. Yao Chen, sangat tidak terduga bahwa kamu benar-benar akan datang kepada kami. Kamu beruntung telah melarikan diri saat itu dan menyia-nyiakan sedikit usaha dari aula jiwa kami. Kepala aula kemungkinan akan senang jika aku menangkapmu hari ini.
Sekelompok monster mirip tikus. Saat itu kamu meminjam tangan bajingan Han Feng itu untuk menyerangku. Aku akan datang dan menghitung hutang ini denganmu. Tatapan Yao Lao dengan dingin mengamati kabut hitam yang disebut pelindung Wu. Suaranya juga dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Pelindung ini mungkin sedikit takut padamu jika kamu memiliki tubuh fisik. Namun terhadap tubuh spiritual, Hall of Souls kami memiliki banyak metode berbeda untuk menghadapimu. Kabut hitam berdesir dan menyusut sebelum akhirnya perlahan-lahan menggumpal menjadi sosok manusia yang seluruh tubuhnya tertutup asap hitam di depan semua orang. Ada sepasang mata merah terang yang terlihat dari kegelapan. Mata Yao Lao menyipit saat mereka melihat pelindung Wu yang muncul dalam bentuk ini. Api putih pekat melompat sedikit saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Seperti yang aku harapkan, Hall of Souls bersembunyi di dalam sekte Missy Cloud. Dari kelihatannya, aku tidak dapat mengalihkan diri untuk membantumu. Orang ini juga bukan orang biasa. Sangat sulit bagiku untuk membunuhnya meskipun aku menyerang. Guru, kamu bisa fokus sepenuhnya untuk melawan orang itu. Aku akan berurusan dengan Yun Shan. Xiaoyan melihat ekspresi serius di wajah Yao Lao dan tahu bahwa kemungkinan pertempuran besar hari ini akan benar-benar memaksanya untuk menggunakan semua kartu kemenangannya. Dia segera mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao mendesah pelan. Situasi hari ini memang sedikit beresiko. Pelindung Wu, aku akan menyerahkan Yao Chen itu padamu. Yun Shan tertawa ketika dia melihat ekspresi kedua orang yang semakin serius. Akhirnya dia berbicara dengan pelindung Wu. Iya, pelindung Wu menganggukkan kepalanya. Dia segera melirik Xiaoyan dan berkata, lebih baik kamu tidak membunuh anak kecil ini. Klan Xiao mereka masih memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Hall of Souls. Yun Shan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tertawa. Tenang, aku akan meninggalkannya dengan nafas yang tersisa. Klan Xiao kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan Hall of Souls-mu. Mata Xiaoyan segera menyusut saat mendengar kata-kata pelindung Wu. Pikirannya berputar dengan cepat di dalam hati. Sesaat kemudian pikirannya bergerak dan dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jangan bilang tujuan dari Hall of Souls adalah Toushi Unseen God's Jade. Mereka juga menangkap ayah karena ini. Hanya pada saat inilah Xiaoyan mengerti mengapa faksi misterius seperti Hall of Souls yang menutupi seluruh benua menyerang klan Xiao mereka. Bajingan ini, sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat tatapannya menatap tajam ke kabut hitam yang aneh. Pelindung Wu hanya melirik tatapan tajam Xiaoyan sebelum membuang muka. Telapak tangannya bergerak dan rantai hitam pekat membawa suara dentang keluar dari telapak tangannya. Bergetar sedikit dan berkelok-kelok di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Sesaat kemudian pelindung Wu tertawa. Tangannya bergetar dan rantai itu langsung menembus langit dan berubah menjadi garis hitam yang menembus ke arah Yao Lao dengan cara yang meledak-ledak. Ekspresi Yao Lao menjadi sedingin es saat melihat pelindung Wu telah menyerang. Api putih pekat di tangannya menggeliat dan melesat keluar. Mata Yun Shan yang gelap dan padat perlahan berbalik ke arah Xiaoyan setelah melihat pelindung Wu dan Yao Lao bentrok bersamaan dalam sekejap. Bajingan kecil, sekarang aku akan melihat siapa lagi yang akan datang membantumu. Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas saat dia melihat ke arah Yun Shan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kartu traf-nya. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.